ngomong ke Bang Holid dan kawan-kawan. Apa? Nah, Silakan. ini nih, begini berpolitiknya. Kalau nggak nguntungin sama Anies, ya udah cari yang lain yang nguntungin. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Di tengah isu bakal tinggalkan PKS, tiba-tiba beredar pesan suara Anies Baswedan yang ditujukan kepada Ketua DPW PKS DKI Jakarta. Anies membantah pernah mendengar ada tenggang waktu dari PKS ke depan kepada dirinya untuk mencari teman koalisi agar bisa maju di Pilkada Jakarta, guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini, guys. Bismillah. Saya kira PKS rasional kalau harus mengevaluasi dan mengedit dukungan politiknya ke Anies Baswedan. Rasional. Sangat rasional. guys. Anies Kenapa? Baswedan sudah merasa rumahnya di PKS loh. Masalahnya, Anies ini dianggap tidak terlampau memperjuangkan keinginan PKS. PKS hanya ingin Sohibul Iman bisa berlawan dengan Anies. Anies tinggal yakinkan partai politik yang lain yang katanya memberikan dukungan ke Anies untuk bisa menduetkan antara Anies dan Sohibul Iman. Itu yang prinsip. Makanya ada upaya untuk meninjau dukungan ke Anies itu misalnya ke Kim. Tinggal diuji apakah kalau PKS ke Kim dapat wakil, Wakil atau tidak. tentu yang menjadi utama dari PKS adalah Sohibul Iman atau kadernya yang lain bisa berlayar. Tapi kalau gabung ke Kim, wakilnya bukan PKS, tapi PKS ada di Kim, berarti bukan kader yang diinginkan oleh PKS. Tapi ada tujuan-tujuan lain, menjadi bagian dari koalisi Prabowo, Gibran, untuk 5 tahun yang akan datang. Tapi per hari ini saya membaca bahwa PKS itu sebenarnya cinta matinya kepada Anies. Cuman Anies kalau mau berlayar wajib hukumnya ada Sohibul Iman, ada kader PKS di situ. Tanpa itu maka PKS mencoba untuk membangun komunikasi dengan Dan yang Anda lain. melihat Anies tidak memperjuangkan itu atau bagaimana? Kelihatannya tidak memperjuangkan karena Anies merasa bahwa PKS itu bisa dikonsolidasikan. PKS itu sudah di tangan. Jadi PKS ini kalaupun toh mau bermanuver tidak akan mungkin pindah ke lain hati. Saya justru membaca Anies ini agak kaget dan mungkin sedikit menyesal dengan apa yang dilakukan oleh PKS. Kenapa menyelesai? Apapun judulnya, PKS ini adalah cinta setianya Anies Baswedan. Itu dari dulu. Maka itu kaget tadi itu ya? Kaget loh, kok ini cinta setia, cinta tulusnya tiba-tiba mengevaluasi dukungan. Sementara keinginan PKS nyaris tidak pernah diperjuangkan oleh Anies Baswedan. Kalau mau jujur, PKS itu... Enggak, kita tahu dari mana nyaris Nah, tidak itu pernah dia, diperjuangkan Mas. itu kita tahu Ya dari mana. buktinya tak ada dukungan partai lain per hari ini di luar Ya PKS. sulit juga Mas apa yang mau disampaikan oleh Anies ke partai-partai lain. Karena sudah di-lock. Ya artinya apa? Kalau PKS mengunci pakai Sohibul Iman wajib maju kadernya, Anies harus cari tambahan partai lain dong. Iya. Bergening apa yang berlayar yang ditawarkan disampaikan oleh oleh Anies Mas Betul, Holid gitu loh. tadi. yakinkan Nasdem, yakinkan PKB, yakinkan PDIP mungkin bahwa Anies layak diusung mereka sebagai calon gubernur. Jadi Anies itu harus diwarnai warna politiknya. Anies mewarnai Nasdem, kalau Nasdem tidak mau, Anies bisa tidak diklaim sebagai bagian dari PKB sehingga wakilnya yang dikunci oleh PKS ini berlayar. Ini yang saya kira memang harus dihitung juga oleh Pak Anies Baswedan itu. Artinya apa? Ini yang saya kira kalau kita iris satu persatu, luka hati politik PKS ini sebenarnya sudah mulai kelihatan satu. Ketika Sandi maju sebagai calon wakil presiden, jatah wakil gubernur Jakarta mestinya PKS. Tapi Anies tidak memperjuangkan itu. Justru orang lain yang ngambil dari Gerindra. Yang kedua, faedah elektoralnya di pilkada, itu PKS paling sedikit kok. Dibandingkan dengan Nasdem dengan PKB. Kenaikan suara pileg nasional dan di Jakarta, PKS paling sedikit, Pak. Kalau mau marah sebenarnya, PKS sejak saat itu marah. Jadi ini luka lama maksud Anda? Bukan luka lama, mestinya ini dibaca juga oleh Anies Baswedan. Bahwa faedah elektoral yang selama ini PKS nempel ke Anies nggak terlampau signifikan. Artinya apa? Kalau keinginan PKS memajukan Sohibul Iman tidak mendapatkan respon, kemudian mencoba untuk bergabung dengan Kim, jangan marah dong. Atau Anies juga bukan kader PKS, toh juga PKS dalam banyak hal tidak diperjuangkan, kan kira-kira begitu Pak. Nah saya membaca, ngomong ke Bang Holid dan kawan-kawan, nah silakan. ini nih, begini berpolitiknya, kalau nggak nguntungin sama Anies, ya udah cari yang lain yang nguntungin. Jadi politiknya, iya politik itu nggak ada cinta mati, nggak ada cinta buta, dan nggak ada politik itu yang lillahi ta'ala, dan nggak boleh baper juga. Tentu kita berpikirnya kan bukan masalah ini kepentingan PKS, ini kepentingan Mas Anies, tapi bagaimana untuk warga Jakarta ke depan. Dan untuk pilkada saat ini yang Jakarta, sebenarnya PKS juga memberikan karpet merah buat Mas Anies. PKS itu satu-satunya partai yang pertama kali mengeluarkan surat rekomendasi.
PKS satu-satunya partai yang pertama kali secara terbuka bukan hanya mengeluarkan surat rekomendasi, tapi dideklarasikan secara resmi oleh Presiden PKS secara langsung. Dan Presiden PKS secara aktif turun gunung melobi partai-partai yang lainnya untuk bisa mendukung pasangan Anies Sohibul Iman. Saya kira kita tentu harus lebih bijaksana dan dewasa dalam berpolitik. Tentu beban untuk menggenapi tiket itu tidak bisa diserta-mertakan ini tanggung jawab PKS. PKS sudah memberikan jalan 80%, 18 kursi, kekurangan 4 kursi, yuk kita cari bareng-bareng. Mas Anies sebagai kandidat juga harus menggenapi itu. Karena seluruh kandidat di pilkada, di lebih dari 500 kandidat ini, itu semuanya berjuang bagaimana bisa menggenapi tiket tersebut. Saya pikir ini sudah sama-sama difahami. Saya pikir juga ini tidak perlu juga menjadi polemik berkepanjangan. Kita mencari way out, solusi yang terbaik lah buat warga Jakarta. Baik, Mas Solid, Mas Adi, kalau politisi memang gini, halus ngomongnya. Lah ini kalau analis nih yang betul nggak Mas? Kalau kemudian dibaca dari pernyataan Mas Solid tadi ya memang sudah berusaha cukup maksimal untuk Anies memberikan berbagai karpet merah untuk Anies, tapi nyatanya memang Anies yang dinilai tidak bergerak dalam hal ini. Ya saya kira memang selama ini PKS itu cukup identik dengan Anies Baswedan. Jadi 11-12. Anies ya PKS, PKS ya Anies. Jadi yang bisa mengkapitalisasi pesona Anies Baswedan saat itu adalah PKS memang. Itu nggak bisa dibantah. Tapi kan dalam sejarah perkembangannya PKS itu ketika menjadi bagian dari Anies tidak terlampau menguntungkan secara signifikan. Kita hitung soal wakil gubernur di Jakarta, kemudian soal bagaimana di Pileg, itu kan tidak terlampau memberikan barokah secara elektoral. Artinya apa? Uji loyalitas PKS kepada Anies itu terjadi dalam pilkada di 2024. Setelah Anies dinilai tidak terlampau menginginkan wakil PKS bersama di pilkada Jakarta, maka sangat rasional kalau kemudian PKS itu bergabung dengan Kim. Gitu. Anda melihat ini sudah semakin kuat tadi pernyataan Mas Solid? Ya jelas di situ. Kan sudah memberikan deadline kepada Anies untuk mencari tambahan partai. Kalau itu tidak terjadi maka kemudian akan menjadi partner yang lain. Ini yang saya sebut rasional. Selama ini kan yang dikritik dari PKS oleh kawan-kawan itu karena memang PKS ini sangat cinta buta sudah sama Anies Baswedan. Kemana Anies Baswedan disitulah PKS. Sekalipun PKS dirugikan disitulah PKS berlabuh. Ini yang kemudian dikritik, ini bukan partai politik. Ini adalah jalan menuju surga kalau begini ceritanya. Nah PKS ini sejak 2024 sudah mengkalkulasi bahwa politik itu untung dan rugi. Kalau Anies nggak nguntungin pindah dong ke tempat yang Tapi kalau lain. hitung-hitungan kursi juga kayaknya lebih banyak benefitnya ke bergabung dengan Kim ya daripada dengan Anies Baswedan. Betul. PKS kuat di Jakarta itu bukan zamannya Anies. Waktu PKS justru bergabung dengan Prabowo lah suaranya signifikan. Signifikan kursinya itu. Di Jakarta ketika PKS di 2019 kita kan tahu dia 16. Ketika di 2024 cuma nambah 2, 18. Nggak untung-untung amat gitu Mas loh. Solid singkat. Oke guys, jadi Direktur Parameter Politik Adi Praetno berpesan agar Anies Baswedan bisa legowo menerima keputusan realistis PKS yang urung mencalonkannya usai Anies gagal mencari rekan koalisi guys. Kesimpulan politik menurut Adi Praetno itu sederhana. Jangan pernah baper, jangan marah, dan jangan dibawa ke hati. Hari ini lawan, besok bisa kawan. Adi mengatakan fakta yang menyakitkan ini harus dijadikan pelajaran berharga oleh Anies. Bahwa elektabilitasnya yang kerap meraih sejumlah hasil survei kenyataannya tak cukup sebagai modal nyagup jika jumlah partai yang mau mengusung tidak mencukupi. Lalu mengenai viralnya pesan suara Anies soal tenggang waktu 40 hari itu, setahu Anies memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Anies menceritakan kronologi versinya yang menyebutkan bahwa PKS tidak pernah membicarakan tenggang waktu terkait koalisi partai. Dalam rekaman tersebut, Anies Baswedan mengaku terkejut dengan pernyataan juru bicara partai M. Khalid soal deadline untuk dirinya mencari tambahan kursi itu guys. Hal tersebut disampaikan Anies dalam rekaman suara yang ditujukan kepada Ketua DPW PKS Khairuddin dan bocor di media sosial pada 11 Agustus 2024. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya uraikan untuk video kali ini. Gimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.